Shalom, mari dengarkan Pemahaman Sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 15 Oktober 2023 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Bapak Vincent Gunawan KPWMA Ministry. Ibadah Wanita Sabtu 14 Oktober 2023 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Ibu Yohana Hermin. Youth GBS Kapernaum mengadakan badminton di Gor Sudirman Mer Sabtu 14 Oktober 2023. Bagi teman-teman pemuda sudah mendaftar, kumpul jam 6 di gereja ya. Terima kasih. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 11 siang bagi bapak ibu anak-anak, sedangkan sekolah minggu pukul 11 siang. Doa malam GBS Kapernaum Surabaya setiap hari Kamis jam 7 malam akan dimulai bulan November. Perpuluhan WBJR merekening 0400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja Nerikonia WBJR merekening 040 69916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja Nerikonia Ruli Ovo nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja Diakonia dapat di Shopee nomor HP 057 819 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja Diakonia dapat di Dana nomor HP 0857 819 3390 atas nama Samuel Wibowo. Galon karakter bisa pesan segambar atau request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa mengubah di nomor di layar pengumuman. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami sekedar pun sejemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi bapak ibu yang dulu Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Kepala Sidang. Bagi bapak ibu yang dulu akan dapat kembali di nomor 0838 579 3010. Sekian pemahaman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita akan mulai ya ibadah di pagi hari ini. Iya, 1.000 orang yang datang ini ya, masih ada. Amin ya. Oke, tapi kita tetap semangat ya, walau belum banyak yang datang. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Selamat datang yang baru bergabung di GBS Kapernaum. Terima kasih Bu Sekti juga yang mau meluangkan waktu untuk firman ya pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami sepanjang istirahat kami boleh bangun dalam keadaan sehat, semangat, kemurahan nama-Mu. Biarkan kami boleh melayani nama-Mu dimanapun kami berada. Dan Kau sertai ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan ibadah ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu.
bersuara. Bukan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku meminum air penelusan-Mu, ku hidup dalam-Mu dan hidup di dalam-Mu, oh Yesus. Ku
buat kebaikan Tuhan. Tak ada
GBS Kapernaum bersyukur. Siapa di sini yang selalu bersyukur? Ya, amin ya. Kita akan nyanyikan hanya dekat Allah saja. Dia
kok kurang semangat ya kelihatannya ya. Ya. Kemarin ada yang kecepit katanya. Bagaimana rasanya? Sakit ya. Ya, sakit ya, tapi tetap semangat ya untuk bersuka cita ya. Amin ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu kedua dengan sorak-sorai ya. Mulai musik. Kau berfirman,
ada yang lebih indah selain kami diam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih persaudaraan yang Engkau berikan di tempat ini. Kami saling mengasihi, kami bisa memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Tuhan, biar dari tempat ini Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu terobosan di dalam kehidupan mereka, pertumbuhan iman yang semakin kuat di dalam Engkau. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau duduk di dekat kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan perkataan-Mu Tuhan, biar firman-Mu memerdekakan kami. Setiap kebenaran yang kami terima, itu yang akan memerdekakan kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu ini sembunyikan di balik kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Karena apa luar biasanya? Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kita ini biasa-biasa saja ya. Tapi karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, kita dibuat Tuhan setiap hari luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari demi hari bisa kita lewati Bapak Ibu ya. Apapun boleh terjadi, apapun boleh datang dalam kehidupan kita silih berganti. Tapi ketika kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, itu akan menjadi berbeda. Saya bersyukur siang hari ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Apakah ada yang membantu saya untuk menayangkan PPT-nya? Oke, dari belakang ya. Boleh Non ditayangkan? Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita sudah ya melihat di layar ya. In Jesus name. Ya, tadi lagu-lagunya bahasa Inggris semua ya. Ini firmannya juga tidak bahasa Inggris ya. Firmannya tidak bahasa Inggris, hanya judulnya saja In Jesus name. Tahu artinya? Iya, gampang sekali ya. Kalau tadi lagunya bagus-bagus, tapi kita kadang nggak paham artinya ya. Tapi ini simple ya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ada apa di dalam nama Yesus? Kita sebagai orang Kristen, setiap kali mengakhiri doa kita, pasti kita mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita mengucapkan doa kita mesti kita tutup dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah itu sebuah kebiasaan saja? Ataukah buat kita itu semacam mantra ya? Kayak orang-orang biasanya kan kalau pakai mantra-mantra itu ya, harus ada mantra yang diucapkan. Jadi kita juga punya mantra ini, in Jesus name, di dalam nama Yesus. Apakah di dalam nama Yesus itu punya makna yang seperti itu? Kalau selama ini kita ini tidak mengerti, mari kita sama-sama belajar. Atau kalau kita ini punya pengertian yang kurang tepat, pengertian yang salah tentang doa di dalam nama Yesus, siang ini kita akan belajar bersama-sama. Next slide. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, saya mau cerita dulu sama Bapak Ibu ya. Cerita yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Ada seseorang yang tidak di dalam Tuhan ya. Saya kasih gambar yang ada salibnya dicoret. Kemudian cuacanya itu panas seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Cuaca panas sekali ya. Nah, karena cuaca yang panas, maka dia kipas-kipas. Sudah kipasan, sudah kipas anginan, tapi masih panas saja. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku ingin hujan. Aku minta hujan ya Tuhan. Nah, sementara itu
di sebelahnya, nah Bapak B ini, dia juga berdoa. Dia seorang anak Tuhan. Dia mau pergi ke gereja, saudara. Dia berdoa, Tuhan, aku mau ibadah, tolong supaya jangan turun hujan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, menurut saudara, doa siapa yang akan dijawab? Simpan dulu dalam hati ya. Ya, jawabannya di dalam hati saja, disimpan, kita renungkan ya. Oke. Next slide. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua, ini sama-sama anak Tuhan, saudara, ya. Sama-sama anak Tuhan mengalami situasi yang berbeda. Bapak A, rumahnya kebakaran, saudara. Rumahnya kebakaran, sudah telepon pemadam kebakaran, sudah dipanggil-panggil tapi tidak datang-datang. Nah, kemudian Bapak A ini berdoa. Dia ingat Tuhan, Tuhan berikan hujan yang deras sekali, lebat sekali, supaya rumahku tidak terbakar. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di daerah yang sama, di lokasi itu saudara, kalau hujan deras, itu langganan banjir. Jadi Bapak B ini berdoa, Tuhan, kalau di tempatku ini, kalau hujan deras pasti banjir. Masuk rumah, masuk jalan, semua terendam. Buku-bukunya anak bisa terendam, peralatan-peralatan yang di rumah juga bisa terendam. Tuhan tolong, jangan hujan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menurut saudara, doa siapa yang akan dijawab oleh Tuhan? Ya. Kita simpan ya, jawaban kita masing-masing di dalam hati. Kita akan belajar supaya kita memahami makna berdoa di dalam nama Yesus. Next, cerita yang ketiga sekarang ya. True story ya, atau kisah nyata ini. Seorang anak Tuhan akan memakamkan orang tuanya. Satu hari sebelum pemakaman, ada hujan abu di daerah itu. Karena Gunung Kelut yang meletus ya. Gunung Kelut memang tidak di Surabaya, saudara, tapi abunya itu bisa sampai ke Surabaya. Nah, hujan abu ini sangat mengganggu sekali. Abu di mana-mana, suasana menjadi gelap. Siang hari kelihatan seperti sore hari karena tertutup dengan abu. Pernapasan terganggu, kesehatan mata juga terganggu. Nah, hujan abu ini akan hilang efeknya ketika disapu dengan air hujan yang deras sekali. Ya. Nah, tanda-tanda turun hujan itu sudah mulai kelihatan, saudara. Langit sudah mulai mendung-mendung, awan bergerak. Ini tanda-tanda akan hujan. Kemudian si anak Tuhan ini berdoa, Tuhan, aku akan memakamkan orang tuaku. Tolong Tuhan supaya tidak hujan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, menurut saudara, apakah Tuhan akan menjawab doanya? Apakah akan tidak turun hujan hari itu? Simpan jawabannya. Di akhir khotbah saya, kita akan tahu jawabannya karena ini true story ya, saudara. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Next. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Bisa dibaca ya di layar ya, saudara. Oke, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara, ayat ini seringkali menjadi acuan untuk kita ini boleh meminta apa saja sesuka hati kita. Tapi kita seringkali potong ayat ini. Ya, kalau kita membaca secara utuh, di ayat ini sudah disebutkan supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini tertulis di dalam namaku loh, Bu. Nama siapa, saudara? Nama Tuhan Yesus. Karena ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, kita ini tidak boleh potong-potong ayat lalu menafsirkan sesuka hati kita. Kita harus membaca secara utuh apa makna dari ayat tersebut. Supaya kita bisa memaknai kalimat ini secara benar, saya mengajak saudara untuk membaca secara utuh dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yuk, kita buka Alkitab kita. Saudara boleh lihat dari gadget masing-masing. Kita akan membaca secara bergantian ya, saudara. Kita baca secara bergantian siang hari ini. Kita mau belajar kebenaran supaya kita ini sebagai pengikut Kristus. Mulai ayat 1 ya. Oke. Sudah dapat? Sudah ya. Oke. Kita akan membaca bersama bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, bergantian dengan saya sampai dengan ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku berjanji untuk menyampaikan kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang berkata sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diri sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Ya. Oke, kembali ke slide saya tadi ya. Ya. Next slide. Kita akan memaknai dari Yohanes 14 ini, saudara. Kita mau belajar bersama-sama supaya kita mengerti apa maksudnya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Situasi yang terjadi di ayat pertama, kalau kita membaca dari Yohanes 14, itu adalah situasi kegelisahan yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Kenapa mereka gelisah? Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, Tuhan Yesus ini
sebelum pergi, Tuhan mengatakan, aku tidak bersama-sama dengan kamu lagi. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita kalau akan ditinggal oleh seseorang, kita pasti bertanya-tanya ya. Kita pasti merasa kehilangan, kita menjadi gelisah. Situasinya sama, saudara, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Nah, lebih parahnya lagi, Tuhan kan tidak terus terang ya. Akan pergi kemana itu, murid-muridnya juga tidak tahu. Kalau kita dipamiti, aku pergi ke Jakarta. Nah, sudah jelas ya, orang itu akan pergi ke Jakarta. Kita tahu, oh arahnya, jalannya kira-kira akan lewat ini. Tapi Tuhan tidak mengatakan secara eksplisit, secara terang-terangan. Tuhan hanya berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalannya. Nah, ini membuat Thomas menjadi bertanya, boro-boro Tuhan tahu jalannya, tempatnya saja nggak tahu kok, bagaimana bisa tahu jalannya? Kira-kira kalau kita bahasakan ya, kita parafrasekan dengan kata-kata sehari-hari, Thomas akan berkata seperti itu. Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang ini saudara. Saudara harus kuat di dalam pemahaman bahwa Yesus adalah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus. Kita semua yang ada di tempat ini jangan pernah ragu-ragu. Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan. Yesus adalah kebenaran yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudara harus kuat meletakkan fondasi ini di dasar iman saudara. Jangan sampai fondasi iman saudara digoyahkan. Kita semua, bukan hanya anak-anak muda yang ada di tempat ini, jangan ada seorang pun yang menggoyahkan iman kalian bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya lanjutkan. Ya, ini dasar, tapi kita tidak sedang membahas tentang fondasi iman kita ya saudara. Kita sedang belajar tentang kegelisahan yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan lagi, sekiranya kamu kenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, karena Tuhan kan mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah, ini menimbulkan kegelisahan baru. Bapa itu siapa? Filipus bertanya kepada Tuhan, tunjukkan Bapa itu, supaya kami tahu Bapa itu siapa. Nah, Tuhan menjawab saudara. Tuhan memberitahu kepada Filipus, Filipus, kamu kok gak kenal? Aku dan Bapa itu satu. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu melihat Bapa, sebab aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian kalau Tuhan Yesus menambahkan lagi, kalau kamu masih kurang percaya, gini deh, lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mujizat-mujizat yang aku kerjakan, pelayananku selama ini, itu adalah bukti bahwa aku tidak melakukannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku
yang mengerjakannya. Nah, saudara, dengan penjelasan itu Tuhan Yesus menambahkan, jikalau kamu percaya, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Kalimat selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi konteks ayat ini atau Yohanes 14 ini bukan tentang kita ini minta apa saja untuk diri kita sendiri, tapi kita ini diajar untuk melakukan tugas Bapa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa kehendaki. Jadi bukan tentang kita boleh minta hanya untuk diri kita sendiri, karena sudah ditulis di ayat ini supaya Bapa dipermuliakan. Next. Nah, ada gambar apa ini, saudara? Ini yang seringkali kita salah mengerti dari ayat ini, ya, saudara. Ketika kita ini melihat ada mobil bagus, ya, kemudian saudara pegang mobilnya dan saudara bilang, dalam nama Tuhan Yesus jadi milikku, ya. Ya, saudara pegang setiap kali ada mobil bagus, saudara pegang, dalam nama Yesus jadi milikku. Ya, yang senyum-senyum ini berarti sudah pernah, ya. Ya, sama Pak. Ya. Contoh yang kedua, jalan-jalan, ya. Waktu jalan-jalan, saudara lihat rumah bagus, ya. Nah, saudara berhenti di depan rumah bagus, rumah mewah ini. Kemudian angkat tangan, ya, di depan rumah mewah itu. Terus apa? Komat kamit, ya. Gak mungkin kita teriak-teriak di depan rumah orang, ya. Dalam nama Yesus jadi milikku, ya. Yang contoh yang ketiga ini, ya, anak-anak muda ini, ya. Anak-anak muda ini lihat pacarnya orang. Ini bukan pacarnya, ini pacar orang. Lalu dipegang, ya, pacar orang ini. Terus dia bilang gini, dalam nama Yesus jadi milikku. Kalau pacarnya dengar, ya, saudara bisa digampar itu sama pacarnya, ya. Nah, ya, kita pernah, ya, mungkin kita pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Oke, ketika kita belum mengerti, kita melakukannya. Tapi ketika kita sudah mengerti, ayo kita tidak melakukannya lagi, ya, saudara. Tapi ada loh, Bu, yang kesaksian pernah mengalami kejadian seperti itu dan terjadi sungguhan loh, Bu. Dijawab, sudah mendoakan mobil, terus dapat loh, Bu. Pernah ada kejadian sungguhan. Mungkin ada saudara yang di dalam hati membantah seperti itu, ya, berargumen seperti itu. Oke, itu tidak dapat dijadikan patokan secara umum, ya. Saudara harus mengerti bahwa kejadian yang dialami oleh orang lain itu tidak bisa saudara jadikan patokan secara umum. Yang harus kita jadikan patokan itu adalah firman Tuhan, ya. Apa yang dialami orang lain boleh saja itu terjadi, tapi jangan dijadikan patokan secara umum bahwa itu berhasil dan kita juga pasti akan mengalami seperti yang orang lain alami. Saudara, menurut saya, mohon maaf sekali, kalau pengajaran yang hanya berorientasi kepada kekayaan dunia, hanya pada kebutuhan-kebutuhan selama kita ini hidup di dunia, kita minta mobil, kita minta rumah, kita minta kebutuhan-kebutuhan kita. Menurut saya itu terlalu duniawi, saudara. Seberapa lama kita ini akan tinggal di dunia ini? Apakah kita akan menetap untuk selamanya? Tidak kan, ya, saudara?
Saudara misalkan disuruh pulang ke surga, nggak mau ya. Tapi apakah saudara mau selamanya di dunia? Teman-temannya sudah pulang ke surga, saudara mau sendirian di dunia? Nggak mau juga kan ya saudara. Jadi ketika kita ada di dunia, kita tidak boleh berpikir terlalu duniawi, berfokus hanya kepada hal-hal lahiriah. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menetap di dunia ini. Kita ini bukan untuk menetap di sini. Jadi jangan hanya mengejar yang duniawi. Dan yang berikutnya ya saudara, kalau kita ini hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, doa kita, permintaan-permintaan kita ini hanya untuk hal-hal yang duniawi, saudara merendahkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, kita suruh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja. Saudara tahu lagu ini ya? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Iya, tahu ya? Ingin ini, ingin itu. Wah, fansnya ini nonton ini ya. Setiap minggu ya nonton ya. Nah, kita suruh Tuhan mengeluarkan kantong ajaib seperti Doraemon. Doraemon, keluarkan sesuatu dari kantong ajaibmu, itu kan ya. Kalau ada masalah, langsung disuruh keluarkan dari kantong ajaibnya. Kita merendahkan Tuhan, saudara. Kalau kita masih awal-awal kita mengenal Tuhan, kita minta seperti seorang anak ya, anak yang masih kecil ya, kita minta. Tapi nanti kalau sudah dewasa, permohonan kita kepada Tuhan isinya tidak boleh hanya minta-minta melulu ya. Kalau saudara ini masih kanak-kanak di dalam Tuhan, contoh anak kecil ya saudara, anak umur balita, dia loncat-loncat di tempat tidur. Saudara sedang berbaring di tempat tidur, dia loncat-loncat. Saudara marah nggak? Iya, nggak marah ya, kan masih kecil ya, masih nggak tahu gitu. Kita bisa memberitahu supaya dia nggak loncat-loncat gitu. Nah, tapi ketika sudah remaja, apalagi sudah dewasa, masih loncat-loncat di tempat tidur, ya, menurut saudara bagaimana? Iya, nggak beres ini betul ya. Ini agak kurang saksit ini kayaknya ya. Nah, begitu juga dengan kita saudara. Ketika kita awal-awal mengenal Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku pingin ini, Tuhan berkati aku. Oke, nggak apa-apa saudara. Tapi ketika kita sudah semakin bertumbuh mengenal Tuhan, jangan kita hanya fokus untuk meminta-minta terus, ketemu Tuhan, minta ini, ketemu lagi, minta ini ya. Kita fokusnya hanya untuk minta-minta melulu. Padahal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu lebih dari apa yang kita perlukan. Dia tahu yang paling kita perlukan di dalam hidup kita ini, Tuhan tahu. Nah, kita kembali ke Yohanes 14. Kita lanjutkan dan 17. Saya minta tolong salah seorang saudara untuk membacakan. Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi rantai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dalam situasi yang gelisah tadi, ini masih lanjutannya saudara. Satu pasal itu merupakan satu rangkaian cerita ya. Di ayat 14 tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kamu boleh minta supaya Bapa dipermuliakan. Nah, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus ini memberi penghiburan kepada murid-muridnya. Kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan
menuruti perintah-perintahku. Saudara mengasihi Tuhan? Lakukan perintah Tuhan. Kalau kita hanya mengasihi di mulut, semua orang bisa mengucapkannya. Tapi mengasihi Tuhan itu adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya Tuhan berjanji, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku pergi ini, tapi kamu tidak akan aku biarkan. Aku memberikan kepada kamu seorang penolong. Siapa penolongnya, saudara? Ya, penolongnya adalah Roh Kudus. Injil Yohanes menyebutkan Roh kebenaran. Ya, itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus yang diberikan kepada kita, saudara, adalah untuk memampukan kita menghidupi kekristenan kita. Roh Kudus diutus kepada kita untuk memberikan kita ini kemampuan menghidupi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, supaya kita melakukan kehendak Bapa. Di dalam kita melakukan kehendak Bapa, ada satu teladan, saudara. Siapa teladan kita? Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya teladan kita, termasuk teladan ketika kita ini berdoa. Ya, kita berdoa, kita punya teladan di dalam doa yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Ketika Tuhan Yesus berdoa, itulah teladan yang harus kita contoh. Salah satu teladan Tuhan Yesus berdoa adalah ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Next. Ya. Keteladanan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita akan membaca bersama dari Matius 26 ayat 42. 2, 3. Amin. Tuhan Yesus meminta atau tidak, saudara? Tuhan Yesus meminta atau tidak dalam doanya? Tuhan Yesus meminta, saudara. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Pertama kali Tuhan Yesus berdoa, ini kan disebutkan untuk kedua kalinya, ya saudara. Di awal, di ayat di ayat 41, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan Yesus meminta, tapi ujungnya kehendak-Mu, ya. Kalimat ini menyebutkan jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus tidak meminta kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus mengenal Bapa, percaya kepada Bapa, bahwa kehendak Bapa itu yang terutama, terpenting di dalam pelayanan dan seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah kehendak Bapa. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adalah sebuah panggilan bagi kita untuk berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Ketika saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan berdoa mengikuti kemauan kita sendiri, tapi ingatlah teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Berdoa seperti Tuhan Yesus. Itu maknanya, saudara. Makna dari berdoa
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Jadilah kehendakmu. Next. Ya, sekarang kita paham ya saudara. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak menjadikan doa-doa kita qualified. Tidak menjadikan doa-doa kita ini memenuhi syarat. Karena sudah distempel dalam nama Yesus sudah sah. Bukan seperti itu saudara. Tapi sekarang kita mengerti bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus ingat teladan yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa dengan kebergantungan penuh kepada Bapa. Tuhan Yesus berdoa dengan kerinduan agar Bapa dipermuliakan. Next. Ya, ini yang saya jelaskan kepada saudara, bahwa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus artinya kita harus punya kebergantungan penuh kepada Bapa, dan juga kita punya kerinduan agar Bapa dipermuliakan. Kita akan belajar apa itu kebergantungan penuh kepada kehendak Bapa. Next. Yohanes 6 ayat 38. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kebergantungan kepada kehendak Bapa menunjukkan sebuah hubungan, sebuah relasi antara Tuhan dengan Bapa, antara Tuhan Yesus dengan Bapanya. Hubungan yang sangat dekat. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ini memiliki kebergantungan, artinya kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan. Apakah saudara sudah membangun hubungan dengan Tuhan? Amin. Ya. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Di dalam doa. Doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita ini tidak bisa membangun hubungan kalau kita ini tidak memulai dan mengusahakan. Doa-doa yang kita naikkan akan berbeda ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, mulailah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan, doa-doa yang kita naikkan itu akan terasa kering, saudara. Ya, hanya perkataan-perkataan yang kita ucapkan di mulut. Tapi ketika kita punya hubungan, doa-doa kita itu akan menjadi berbeda. Yohanes 4 ayat 34 ya. Ayat yang sudah terkenal sekali, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara pernah dengar lagunya? Belum pernah ya, saudara ya? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makanan kita itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Makanan kita adalah untuk menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Sampai nanti kita bertemu Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudara, iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan doa-doa yang isinya permintaan saja. Mohon maaf saudara, saya harus mengajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa iman Kristen tidak hanya mengajarkan doa yang isinya permintaan terus. Ketemu Tuhan, minta. Besok ketemu lagi, minta lagi. Tapi kita dengan Tuhan itu adalah sebuah hubungan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan seseorang, masa kita ini minta terus ya sama orang yang sedang kita jalin relasinya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan doa hanya berisi permintaan, tapi doa itu adalah hubungan. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Next. Kebergantungan penuh pada kehendak Bapa. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita alami, bukan teori. Kita tidak bisa hanya sekedar mendengarkan pengajaran, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, tanpa kita memulainya. Tidak bisa, saudara. Seberapa lama saudara menjadi orang Kristen? Mungkin sudah 10 tahun, atau mungkin ada yang lebih lama lagi, sudah belasan tahun. Ada yang lebih lama lagi, puluhan tahun. Tidak menjamin saudara punya hubungan dengan Tuhan kalau saudara tidak pernah memulainya. Saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan, bukan teori, tapi saudara jalani setiap hari, day by day. Saudara menjalin relasi dengan Tuhan. Sudah Bu, saya sudah pagi saya berdoa, Tuhan, aku mau sekolah, aku mau kuliah, aku mau kerja. Berkati aku ya Tuhan, amin. Berangkat. Besok pagi, begitu lagi saudara. Apakah saudara membangun hubungan dengan Tuhan? Tidak saudara. Saudara cuma lapor, ya. Lapor Pak, biasanya nonton toh, lapor Pak ya. Gak pernah nonton ya, lapor Pak ya. Oh, nonton ya. Ya, saudara cuma lapor kepada Tuhan. Mulailah bangun hubungan saudara. Itu harus dijalani setiap hari. Tidak bisa instan, tapi itu perlu proses. Kalau saudara ingin mengenal seseorang yang saudara kagumi, pasti saudara akan menjalin hubungan. Kepingin dekat, kepingin tahu siapa orang ini, saudara akan sering komunikasi. Anak-anak muda biasanya ya, kalau mau cari pacar ya, atau membangun hubungan pertemanan ya, mulai dengan pertemanan, kok cocok, kepingin jadi pacarnya, pasti ada hubungan ya, ada relasi, ada komunikasi yang dibangun. Tidak bisa saling mengenal kalau tidak ada hubungan yang dekat. Saudara, doa-doa kita ini kalau isinya hanya permintaan, ketemu Tuhan, minta ini, ketemu lagi, minta itu, kita ini tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah dewa-dewa. Orang yang menyembah dewa-dewa tidak perlu punya hubungan sama dewanya. Yang penting kasih persembahan ya untuk dewanya, terus minta ini supaya dikabulkan, bawa persembahan ini supaya doanya dijawab. Kalau kita dengan Tuhan seperti itu, kita tidak ada bedanya. Atau kalau kita ini sudah menjadi orang Kristen, tapi kita tidak bertumbuh mengenal Tuhan. Kita berdoa, tapi kita ini tidak pernah mengenal siapa
siapa Tuhan yang kita sembah. Kita tidak ada bedanya, saudara, dengan orang yang menyembah gunung kawi. Sudah mengikut Tuhan, tapi tidak kenal siapa Tuhannya. Saudara harus kenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Dia Bapa yang baik buat kita anak-anaknya. Atau kalau kita ini kadang berdoa ya saudara, tapi doa kita ini pokoknya aku berdoa. Pokoknya hari itu aku sudah berdoa. Kalau nanti ditanya sama Bugem, sudah berdoa, sudah ya. Tapi doanya cuma kewajiban agamawi, karena disuruh sama Bugem, Pak Gem. Doanya hanya kewajiban agamawi. Nggak ada bedanya saudara dengan orang-orang seberang. Mereka juga melakukan kewajiban agamawi, bahkan lebih rajin dari kita ya. Sehari bisa berkali-kali mereka berdoa. Yang berikutnya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, adalah kerinduan agar Bapa dipermuliakan. Kalau tadi kita belajar bergantung penuh kepada Bapa, bergantung penuh pada kehendak Tuhan, itu melalui hubungan ya. Sekarang kalau kita ingin memiliki kerinduan agar Bapa dipermuliakan, ayo kita perhatikan Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya Bapa yang di sorga dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau begitu saudara, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh minta-minta kepada Tuhan? Menurut saudara bagaimana? Boleh tidak minta-minta sama Tuhan? Boleh, ya, boleh. Kalau sakit minta disembuhkan, boleh? Boleh, ya. Tuhan itu Allah sang penyembuh. Kita boleh minta kepada Tuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari, bayar sekolah anak, bayar daftar ulang, bayar uang kuliah, ya. Boleh minta kepada Tuhan? Boleh, ya. Minta jodoh, boleh? Boleh. Bapak-bapak yang sudah punya jangan ya. Nanti bapak-bapak yang paling kenceng jawabnya boleh begitu. Untuk yang belum punya jodoh ya, yang sudah punya jangan. Sudah cukup ya. Belum 2 Bu, jangan gitu ya. Kita boleh minta, mungkin untuk anak kita boleh, untuk cucu kita supaya mendapat jodoh yang takut Tuhan, boleh saudara ya. Karena dia itu Bapak kita, dia Bapak yang sangat baik. Jadi kita ini boleh meminta kepada Bapak kita. Tapi sekarang kita ngerti kan, tidak selalu kita ini datang kepada Tuhan. Kalau datang minta ini, nanti datang minta itu yang tidak boleh saudara. Saudara harus punya apa? Hubungan, ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa, kadang tidak perlu minta, saudara. Datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk berterima kasih. Engkau baik Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Puji-pujian Tuhan itu saudara. Agungkan Dia. Tuhan senang sekali ketika saudara ini memuji-muji Dia. Kalau saudara ini tidak pinter ya merayu Tuhan, tidak pinter memuji-muji Tuhan, bacalah Mazmur saudara. Di situ banyak sekali puji-pujian yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengucapkan itu, kita ini sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi tidak
motor ini Tuhan. Jadi berkati aku ya Tuhan supaya aku ini bisa punya sepeda motor. Jangan seperti itu. Nanti ketemu lagi, minta lagi sama Tuhan. Kita boleh minta ya saudara, tapi jangan lupakan kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan permintaan kita ini harus dilandasi agar Bapa dipermuliakan. Next. Bagaimana caranya saudara agar hidup kita ini memuliakan Tuhan? Ketika kita berdoa, kita memberi waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Bapa, bagaimana caranya agar Bapa dipermuliakan melalui hidupku? Saudara harus mengambil waktu. Jangan cuma ngomong minta-minta terus sama Tuhan, tapi bertanyalah, gimana ya Tuhan caranya supaya aku ini mempermuliakan Engkau melalui hidupku. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita ajukan, kita memberi ruang agar apa yang menjadi agenda Bapa dalam hidup kita. Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi agendamu, tujuanmu atas hidupku? Bukan kepentingan kita, bukan kita habiskan untuk kesenangan kita sendiri. Sebelum saya menutup khotbah saya akan kembali ke true story yang saya ceritakan di awal, ya. Ketika akan memakamkan orang tuanya, tanda-tanda hujan kan sudah akan turun ya saudara. Dalam perjalanan, si anak Tuhan ini berdoa, Tuhan, tolong supaya tidak turun hujan. Paling tidak setelah selesai pemakaman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kira-kira saudara kan tidak tahu situasinya. Hujannya turun atau nggak jadi turun? Nggak jadi turun ya. Ternyata hujannya turun saudara. Dalam perjalanan itu hujannya turun. Nah, terus belum sampai di tempat pemakaman saudara, doa lagi ini, Tuhan tolong hentikan hujannya supaya nanti waktu pemakaman bisa memakamkan tanpa hujan. Tambah sungguh-sungguh doanya. Menurut saudara, doanya dijawab enggak? Hujannya berhenti enggak? Enggak. Tambah deras ya saudara. Hujannya tambah deras. Akhirnya pemakaman tetap berlangsung dalam kondisi hujan lebat. Ada tenda, tapi karena hujan deras sekali, maka semua yang datang itu basah kuyup. Pendeta-pendetanya juga basah kuyup, saudara. Semua yang hadir, yang berani untuk basah-basah, ya mereka basah kuyup. Yang tidak berani karena kondisi, ya mereka tidak ikut, saudara. Nah, ketika kita belum mengerti, kita akan marah kepada Tuhan ketika doa kita ini tidak dijawab. Tuhan ini cek jahate, padahal minta sebentar saja, sedikit saja hujannya berhenti supaya bisa ibadah di pemakaman. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Ya, kita tidak boleh melanggar kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kebijaksanaan sendiri. Dia maha bijaksana, dia Tuhan yang sempurna. Jangan kita ini menyalahkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus lihat contoh teladan Tuhan Yesus. Apa saudara? Jadilah kehendakmu. Karena Tuhan tahu hujan abu itu akan berbahaya sekali untuk begitu banyak penduduk di Surabaya. Jadi hujan abu ini harus segera dibersihkan. Tuhan kasih hujan yang deras sekali. Dan begitu hujan deras ini selesai, efek dari hujan abu itu sudah nggak kelihatan lagi, saudara. Tuhan itu luar biasa. Ya, bukan Tuhan tidak menjawab doa kita.
bagian terakhir dari slide saya. Ketika kita ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berhenti sejenak. Kita pikirkan bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Apakah selama ini saya sudah membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau belum, saudara harus mulai dari hari ini. Ketika saudara diingatkan melalui firman Tuhan, kalau saudara belum menjalin hubungan dengan Tuhan, ayo kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia, nyanyikan lagu untuk Tuhan. Tuhan senang sekali, meskipun suara kita ini nggak bagus, meskipun suara kita ini terbata-bata, tapi Tuhan senang ketika kita ini memuji Dia, kita menyembah Dia. Itu menyentuh hati Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita ini mengucapkan doa di dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita memikirkan apa yang menjadi kerinduan Bapa di dalam hidup kita. Tuhan, apa keinginanmu atas hidupku? Apa yang bisa aku lakukan agar aku ini memuliakan Engkau? Bukan lagi tentang Tuhan, aku perlu ini, aku mau ini, aku pingin itu. Bukan lagi tentang itu. Boleh saudara, minta boleh, karena Dia Bapa yang sangat baik. Tapi jangan penuhi doa-doa saudara hanya dengan permintaan-permintaan saja. Dan yang terakhir, kita berkata kepada Tuhan, apapun itu Bapa, semua yang aku minta di dalam doaku, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin. Saya undang pemain musik untuk kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Penting bagi kita, saudara, sebagai pengikut Kristus, melakukan kehendak Bapa. Biar itu selalu kita ingat. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan kita adalah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita. Makananku ialah
kehendak-Mu Bapa. Makanan kami bukan sekedar makanan jasmani, kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, tapi makanan kami ialah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan kepada setiap kami masing-masing. Entah sebagai karyawan, entah sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang harus memenuhi kewajiban kami di sekolah, dalam studi kami di perkuliahan, dalam keseharian kami sebagai ibu-ibu yang sederhana, oma-oma, opa-opa yang harus memberikan teladan bagi anak cucu. Semua pekerjaan kami Tuhan adalah untuk melakukan kehendak-Mu, memuliakan Engkau melalui hidup kami, hidup yang kami persembahkan hanya kepada Engkau. Siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar satu kebenaran firman-Mu, satu kebenaran yang menyingkapkan pengertian-pengertian kami Tuhan, bahwa kami harus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Kami berdoa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kami meminta kepada Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik. Tapi biar di dalam permintaan-permintaan kami berkata, apapun itu Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini doa-doa kami hanya dipenuhi keinginan-keinginan kami, hanya berpusat kepada diri kami sendiri, kami tidak pernah berdoa bagi orang lain. Siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau belajar untuk menabur doa-doa kami bagi orang-orang yang Engkau ingatkan, yang ada di hati kami, nama demi nama yang Tuhan taruh untuk kami doakan. Siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk Bapak Gembala yang sangat kami kasihi, Pak Samuel Tuhan. Kami mengangkat hamba-Mu di hadapan-Mu. Saudara, kalau saudara belum pernah menabur doa bagi gembala saudara, yang sudah merawat saudara, yang sudah membimbing saudara sampai saat ini, sampai saudara mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Siang hari ini saya mengajak saudara berdoa bagi Bapak Gembala saudara. Berdoa dengan hati yang tulus, berdoa dengan hati yang penuh kasih, berdoa bagi gembala saudara. Tuhan, siang hari ini kami angkat hamba-Mu Pak Samuel di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu begitu setia melayani Engkau sejak masa mudanya sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau melihat kesetiaan hamba-Mu, Engkau memperhitungkan semua jerih lelah, semua pengorbanan, semua air mata yang dicurahkan bagi kami, bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena itu siang hari ini kami mengangkat Pak Samuel di hadapan Tuhan. Biar kasih karunia demi kasih karunia tercurah atas Pak Samuel. Kekuatan demi kekuatan Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu ini. Iman demi iman Tuhan tambahkan. Kesetiaan demi kesetiaan Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Pengurapan yang baru, yang segar turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau memenuhi hidup hamba-Mu Pak Samuel Tuhan, penuh dengan Engkau memberkati dengan kesehatan ilahi, kesembuhan yang sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Sembuh, sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang menyembuhkan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar setiap taburan yang diberikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, taburan firman, taburan doa, taburan kebaikan, apapun yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Tuhan, Engkau yang menilai dan memperhitungkannya. Engkau mengingat setiap korban persembahan
hambamu, Ibu Esther Tuhan. Engkau terus memakai hambamu ini, mengurapi dengan pengurapan yang baru, fresh anointing, pengurapan yang segar dari Tuhan, mengalir atas hambamu ini. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh menabur doa-doa kami bagi gembala yang sangat kami kasihi, Pak Samuel sekeluarga. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih Pak Ibu Sekti Wulandari. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu memang aktif di doa pagi di GKI ya. GKI Resut. Ya. Ya Resut Jerman. Setiap hari apa? Ya Senin Rabu Jumat ya. Jam 5 pagi. Ya. Saya kenal Bu Sekti memang dari doa pagi ya. Saya ucapkan terima kasih meskipun saat ini doa paginya jika nggak ada lewat online ya, lewat online karena ketuanya banyak yang meninggal. Jadi yang tua-tua itu meninggal semua. Tapi yang panjang umur tinggal Bu Marina ya, Bu Marina. Ya, saya doakan bahwa Bapak Ibu mendapat berkat dari Tuhan ya. Mari kita balik diri, kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kau sertai kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Sekti Wulandari yang menyampaikan pesan firman-Mu, agar kami bisa berdoa dengan benar Tuhan Yesus dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usaha kesehatannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati kesehatannya Tuhan Yesus senantiasa Tuhan Yesus. Berkati juga anaknya Yosua yang bekerja, kuasa berkati, jaga lindungi dimanapun dia berada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tutup bukusi keluarga dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Teresa yang melayani WL, Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, dalam suaminya Pak Endro terus berkati keduanya. Devon sudah memainkan drum, Kau berkati yang pelayanannya, berkati Matthew, berkati sekolah mereka iman, kesehatan, menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Berkati Ibu Emil yang melayani sebagai single, Kau berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, bersama dengan Pak Andika, berkati Selvi yang sudah melayani Tuhan Yesus Kristus, berkati anaknya Tasya, Tuhan Yesus berkati sekolah mereka, iman sejahtera menjaga perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Alvina yang melayani sebagai singer, Kau berkati dalam pekerjaannya, berkati kuliahnya Tuhan Yesus, supaya Tuhan anak mudah kuliah sampai selesai dan hasil memuaskan. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Saudara Yohana Ines yang melayani sebagai operator CD, Kau berkati pelayanan, berkati yang kuliahnya, berkati kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tutup buku saudara-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Saudara Andreas yang melayani sebagai son minister Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan kesehatan. Kau berkati Bima Shalom Bas, Kau berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaan kesehatan Tuhan Yesus Kristus. Berkati yang sudah melayani sebagai pemain gitar, Kau berkati dalam pelayanannya, berkati
dalam sekolah yang berkhidmat sejahtera mereka berlindung. Berkati melodi yang sedang memainkan keyboard, berkati pelayanannya, berkati sekolahnya berkhidmat sejahtera mereka berlindung Tuhan Yesus. Berkati para kolektan, Ibu Tati, berkati dalam kesehatan kuat dan menjaga perlindungan, berkati pelayanan, berkati anak menantu yang dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, semua cucunya baik sekolah maupun dalam masa pertemuan kesehatan kuat dan menjaga perlindunganmu. Berkati Ibu Sumiati, berkati pelayan kesehatan kuat dan menjaga perlindungan, berkati dalam pelayanannya, berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka dan semua cucunya dalam sekolah mereka iman dalam menjaga perlindungan. Berkati buat mereka yang sakit Tuhan Yesus. Berkati mama mertua dari Bapak Jim Tuhan Yesus yang dirawat di rumah sakit, dan tangan kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Sri Wiwin, Kau jamah pulihkan kakinya Tuhan Yesus supaya dia bisa kembali berjalan Tuhan Yesus dalam gereja Tuhan Yesus. Kau mulai Kau Tuhan Yesus, tangan kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Berkati anakmu Jesslyn Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan, tangan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Berkati Revo, anak dari cucu dari Ibu Sumiati Tuhan Yesus, supaya Revo bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri Tuhan Yesus. Berkati juga buat Kafe Tuhan Yesus, cucu dari Ibu Tati yang habis jatuh Tuhan Yesus, dengan tangan kuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Berkati Pak Jim Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan matanya Tuhan, Bapak Jim dapat melihat kembali dengan jelas. Tuhan, tangan kuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya Bapak Hendro yang sebentar sore akan berangkat ke Papua Tuhan Yesus. Kau berkati dengan pesawat yang terbaik dan dipakai di tempat tujuan yang selamat dan salah apapun, dan semua urusan dapat selesai Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kuat dan menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati tangan semua memberikan persembahan keagungan yang berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup fokus kami semua saudaramu, tutup fokus keluarga kesehatan atau benda pekerjaan kami, tutup fokusi kami semua yang hadir pada ibadah siang hari maupun kami satu pada hati di mana kami berada. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan kita berkata dia Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus tapi Roh Kudus sudah menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dalam kesalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.